Kita teruskan pembahasan kita tentang takhalli, mensucikan diri dari akhlak tercela, dan kita masih dalam seluk-beluk yang dalam tentang sifat hasad atau dengki. Sebelum kita menyambung, kita ringkas kembali yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, bahwasanya hasad adalah sifat kita ingin nikmat hilang dari orang lain dan mungkin sebagiannya berpindah ke kita. Kemudian dari pembahasan lalu kita sudah membahas dari beberapa ayat Al-Quran bentuk-bentuk dari sifat hasad atau dengki yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah hasad dengkinya orang kafir kepada kita yang sangat ingin kita kembali kafir seperti mereka. Mereka sangat ingin nikmat kita beriman ini hilang dari diri kita. Demikian juga kedengkian iblis terhadap Adam alaihissalam termasuk sampai ke kita anak cucunya, sehingga dia yang sudah kehilangan nikmat ada di sorga menginginkan pula nikmat itu tidak dimiliki oleh Adam dan anak cucunya. Maka iblis sudah memproklamirkan diri, berusaha dengan seluruh daya dan kekuatannya untuk membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam masuk neraka bersama dia. Itu berdasarkan sifat hasad, kedengkian iblis. Demikian juga kisah yang dinukil oleh Allah dalam surah Al-Maidah tentang sifat kedengkian yang ada di antara dua anak Adam ketika disuruh oleh Allah untuk berkorban, karena sifat kedengkian menghasilkan kriminal lanjutan yang bernama pembunuhan. Bapak dan Ibu, pertemuan ini kita akan membahas sesuatu yang secara bahasa di hadis memakai kata hasad atau dengki tetapi memiliki makna yang berbeda. Ulama memahami maknanya adalah ghibthah atau iri yang positif. Lebih positif lagi maknanya adalah munafasah, perlombaan untuk meraih kebaikan, atau dalam makna umum fastabiqul khairat. Makna ini setidaknya dinukil dari dua hadis. Pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada kedengkian kecuali dalam dua hal. Dan dua hal ini adalah hal yang ukhrawi. Sekali lagi, dua hal ini adalah hal yang ukhrawi. Artinya dianya membawa kebahagiaan hidup di dunia dan pasti lebih bahagia di akhirat. Pertama adalah dengan dua versi riwayat, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, maka dia tegak dengan Al-Quran itu di bagian-bagian siang dan juga bagian-bagian malam. Maka ini memang ahli Al-Quran, orang yang sangat akrab dengan Al-Quran, sangat banyak waktu efektifnya disita, kalau boleh kita bahasakan begitu, disita oleh Al-Quran. Waktunya banyak dihabiskan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dengan sarana kalam yang ia turunkan. Nah, versi riwayat kedua adalah rajulun atahumllahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, kemudian bahasa kita hikmah itu kan kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu datang dari belajar, dari ilmu. Orang yang diberi oleh Allah hikmah ilmu, maka dia mengqadha, membuat keputusan, mengambil kesimpulan hukum, karena kata qadha melingkupi itu semua, dengan ilmu itu, berdasarkan ilmu, dan juga mengajarkan hikmah ilmu ini kepada orang lain. Orang seperti ini kita semestinya munafasah dengan dia. Kami agak kurang nyaman memakai bahasa iri walaupun dimaknakan positif, maka kami cenderung memakai bahasa Imam Ghazali di sini. Di situ adalah unsur munafasah, perlombaan kepada kebaikan. Ketika melihat ada orang yang sudah mendahului dalam kebaikan, kita ingin mengejar setidaknya sejajar, selevel dengan dia. Maka ketika ada ahli Al-Quran, ketika ada ahli hikmah dan ilmu, kita berandai, seandainya saya juga ahli Al-Quran seperti dia, maka saya akan beramal dengan Al-Quran seperti dia. Saya akan memakai waktu-waktu siang saya bagi-bagi itu, dan itu dipakai oleh istilah ulama adalah hizib atau ahzab dari Al-Quran. Jatah-jatah waktu
dari Al-Quran. Maka bagus itu kalau ada yang membiasakan habis subuh 2 halaman, habis zuhur 2 halaman, asar, maghrib, isya juga demikian. Jadi dia merutinkan hizib-hizib, ada golongan-golongan atau partai-partai waktunya dengan Al-Quran. Yang kedua tadi hikmah ilmu. Ada orang yang punya hikmah ilmu, maka dia memutus perkara dengan adil dengan ilmu, kemudian mengajarkannya. Orang ini harus kita iri dengan dia, kita harus munafasah dengan dia. Bagaimana kita berandai seandainya saya sealim dia, seberilmu dia, punya hikmah seperti dia, maka saya akan berhukum adil seperti dia dan juga akan mengajarkan kebaikan hikmah ilmu itu seperti dia. Maka orang ini punya peluang dapat pahala besar, tapi ini tentu saja tidak hanya pengandaian dalam hati. Ini harus dibuktikan dengan aksi. Ketika orang ingin menjadi ahli Al-Quran, maka dia harus mulai mengasah dirinya untuk menambah frekuensi waktunya dengan Al-Quran, menambah keakrabannya dengan Al-Quran, dan itu sudah kita bahas termasuk salah satu sarana mensucikan jiwa. Yang kedua Bapak dan Ibu, ialah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang diberi oleh Allah harta berlebih, atau bahasa kita orang kaya, maka dia dikuasakan oleh Allah untuk menghabiskan, memakai hartanya ini untuk al-haq, untuk jalan kebenaran yang Maha Mencipta. Maka tidak ada sisi kebaikan melainkan dia ambil andil di situ. Tidak ada pembangunan masjid, tidak ada sumbangan ke Palestina, tidak ada biaya untuk mempersenjatai jihad. Tidak ada orang miskin, tidak ada anak yatim, tidak ada orang-orang terlantar, melainkan dia ikut ambil dengan hartanya sebagai jalan kebaikan. Maka kita boleh berandai, mengiri, memunafasah diri di situ. Seandainya saya sekaya dia, maka saya juga akan berbuat kebaikan seruang seluas yang dia lakukan. Maka Bapak dan Ibu, ini oleh hadis dipakai bahasa hasad, tetapi maknanya ghibthah atau munafasah, iri positif atau perlombaan dalam kebaikan. Hadis kedua, Nabi SAW membagi manusia ini, dunia ini hanya untuk 4 orang. 2-nya ke surga, 2-nya ke neraka. Pertama adalah rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Bahasa hadis ini lebih rumit dibanding hadis sebelumnya. Seseorang yang Allah beri harta dan ilmu, jadi sepaket, dia punya 2 sekaligus. Harta dia punya, ilmu dia punya, maka dia gunakan ilmunya untuk menjadi mengatur amal dalam hartanya. Maka memang penting di situ ilmu. Orang kaya penting berilmu agar dia tidak terjerumus kepada hisab yang berat di akhirat, apalagi masuk neraka karena banyak harta. Kenapa? Dia mengelola hartanya secara ilmu. Ilmu zakat saja hari ini kan jadi polemik ketika Ketua MUI Sumbar mengkritik secara pedas salah satu pemerintahan daerah, karena, dan itu umum, bisa jadi juga masuk ke kita Semen Padang. Bagaimana pola mengatur nisab zakat tidak disesuaikan, dan itu kan berdasarkan ilmu. Kalau kita merujuk kepada fatwa yang umum, diantaranya dirujukkan kepada almarhum Dr. Qaradawi rahimahullah, bahwasanya zakat distandarkan dengan sistem takrib. Mohon maaf ini sedikit menyamping karena ini kemirsa penting soal mengelola harta dengan ilmu. Bahwasanya di situ dilakukan sistem takrib, mendekatkan waktu. Orang dipandang kaya dengan penghasilannya setahun, maka siapa yang penghasilannya setahun setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas, maka dia baru dipandang orang kaya. Adapun orang yang hari ini dengan naiknya harga emas sebagai standar dinar, maka angka zakat juga bergeser. Kalau dulu emas hanya 700 ribuan 1 gram, nah tinggal kita kalikan 85 kali 700 ribu gitu. Ini bergeser dengan harga emas 1.300.000 per gram. Maka dulu mungkin orang ini dipandang kaya dari sudut pandang nisab emas, tetapi boleh jadi hari ini dia tidak lagi masuk orang kaya. Orang kaya tidak, orang miskin juga tidak. Maka ini penting mengelola harta dengan ilmu. Supaya apa? Nah yang gawatnya kan justru yang sebaliknya. Inyolah jaleh kayu, ndak ngerti ilmu zakat, semestinya lah berzakat tapi ndak mau berzakat. Nah itu masalah itu. Termasuk juga banyak masalah
para pedagang kita hari ini dan ini berita pahit. Dunia Islam. Justru Israel kembali mengokohkan perekonomiannya sesudah hampir kacau balau ketika dulu Hamas dengan hebat menerbangkan ribuan roket dari Gaza. Sekarang Hamas hampir sangat lemah begitu. Hampir tidak terdengar media yang menyebut Hamas menembakkan roket lagi, kecuali hanya mencakau tentara-tentara Israel siku duiku dan masuk Gaza. Kenapa itu? Karena banyak para pedagang muslim tidak mau mempelajari fikih di masalah ini. Padahal fatwa sudah keluar dan sudah lama, sudah puluhan tahun. Bahkan kita beribahati secara pemerintahan negeri-negeri yang mayoritas muslim tetapi memang tidak dikelola sesuai Islam, justru Israel yang kekurangan semen karena Turki tidak lagi mau memasukkan semen ke Israel, tidak lagi mengekspor ke sana, dihandle oleh Mesir. Maka Israel sekarang membangun kehancuran-kehancuran di daerah jajahannya dengan semen Mesir. Itu hal yang sangat mendukakan. Bapak dan Ibu, kita berharap rahmat Allah yang Maha Agung. Semua dosa dan kesalahan kita ini sebagai mukmin, sebagaimana kita doakan harian, Allahumma ufir li wali walidayya walil mu'minina ajmain. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku dan semua mukmin. Ampuni ya Allah. Kita berharap doa ini mustajab sehingga semua kita nanti masuk surga. Tetapi keputusan ada di tangan yang Maha Mencipta, mau mengampuni atau tidak. Tapi kalau kita memang memilih terjerumus ke dosa, maka kita kan dalam resiko. Anggap kita semua mati berhasil membawa la ilaha illallah, terucap atau tidak terucap. Tetapi kalau sampai masalah ini tidak diampuni oleh yang Maha Mencipta, kecuali dengan syaratnya dibakar dulu dia di neraka agak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, wallahu alam, itu sungguh kengerian yang sangat mengerikan. Maka memang di sini kita mengajak lagi kita latihan sholat khusyuk, karena dalam pelajaran sholat khusyuk terdahulu ada salafus soleh yang melihat kebakaran saja dia pingsan. Kenapa? Karena nanti bayang dia api neraka sekadang tuh. Itu adalah kekhusyuan yang luar biasa dalam kehidupan duniawi, pengaruh dari sholat khusyuk. Maka Bapak dan Ibu, di hadis ini, seseorang yang Allah beri harta dan ilmu, maka ilmunya dia gunakan untuk mengelola harta secara benar. Orang ini kita perlu munafasah. Kita berharap serupa jenyo gitu. Yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Seorang yang Allah hanya beri ilmu, dia punya wawasan keilmuan keislaman yang bagus menuntun hidupnya walaupun dia hidup tidak kaya. Dan dia berdoa, Rabbi law anna li malan misla mali fulanin lakuntu a'mal fihi bimisli amalihi fahuma fil ajri sawa. Satu lagi, hanya punya ilmu tidak punya harta, tapi dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, seandainya saya punya harta seperti fulan yang soleh, maka saya pasti akan menggunakan harta itu dengan ilmu ini seperti amalan si fulan yang dahsyat itu. Maka mereka keduanya, kata Nabi, sama-sama dalam pahala. Coba bayangkan, ndak baharat tuh hanya punya ilmu dapat pahala sama orang kaya, kan luar biasa itu karunia. Maka kita perlu menanam itu dalam jiwa kita, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada syarat harus jadi orang kaya untuk mencapai derajat orang kaya. Bahkan kalau kita runut bahasa hadis, kalau ada orang miskin yang zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlilnya mungkin lebih banyak dibanding orang kaya, dan itu setiap satunya dinilai dia pahala bersedekah, boleh jadi ada orang miskin yang lebih kaya di surga dibanding orang kaya walaupun sama-sama masuk surga. Kenapa? Karena dia unggul dalam pahala zikir yang bernilai pahala sedekah. Jadi sedekah dia dipandang oleh Allah lebih banyak dibanding sedekah orang kaya. Hal-hal seperti ini kita perlu munafasah. Kemudian secara ringkas dengan waktu, 2 lagi yang buruk. Ketiga, orang yang diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu, maka dia menggunakan hartanya ini untuk kemaksiatan, dan itu jalan dia ke neraka.
Yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta, dan mulai pula berdoa, seandainya aku punya harta seperti si fulan, saya juga pasti akan bebas bermaksiat seperti fulan. Dia berharap sama. Maka dua-duanya masuk neraka. Bapak dan Ibu, kita cukupkan dengan waktu di sini. Mari kita munafasah dalam kebaikan, walaupun secara duniawi kadar kita tidak sama, tapi kita punya ruang munafasah untuk berlomba setara atau bahkan mungkin lebih baik. Saya tutup dengan salah satu contoh bahasa hadis yang memberi ruang lapang. Karena ada sebagian di media sosial kita dapat, tidak boleh menambah gitu. Oh, zikir 33, sudah sholat 33 saya. 10 saya. Riwayat hadis sebenarnya lebih lapang. Di antaranya adalah riwayat membaca tasbih subhanallah wa bihamdi. Itu 100 kali di hadis. Itu menjadi pahala agung. Nah, kata Nabi, tidak ada yang bisa berbuat lebih baik dibanding dia, melainkan orang yang beramal sama dengan dia atau lebih banyak. Maka itu membuka ruang kita boleh pertama mentarget, saya harus tasbih nih, subhanallah bihamdi 100 kali. Sesudah target ini tercapai, kita meningkatkan supaya menjadi munafasah, perlombaan dalam kebaikan agar derajat kita lebih tinggi. Demikian, mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.